Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, kemudian subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Iya, mengenai menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan, serta kita akan belajar menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Perhatikan gambar hewan-hewan langka asli Indonesia berikut. Ia ada anoa, harimau, komodo, badak, elang Jawa, babi rusa, tarsius tumpara, dan orangutan. Apakah kamu tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Setelah berdiskusi tentang beberapa jenis hewan langka Indonesia, Siti, Udin, dan Dayu masih memperbincangkan hewan-hewan tersebut. Siti berkata, "Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka?" Udin menjawab, "Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang." Dayu menjawab, "Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang." Tetapi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Udin menjawab, "Mari kita cari tahu." Rantai makanan. Perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen 1 adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen 1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Berikut ini disajikan diagram mengenai rantai makanan. Nah, ini disajikan yang pertama ada produsen, dimakan oleh konsumen 1, kemudian konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, kemudian konsumen 2 mati dan membusuk. Selanjutnya pengurai akan menguraikan zat-zat konsumen 2
menjadi pupuk bagi produsen. Setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Nah, tugasmu berdasarkan bacaan rantai makanan, tentukan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf. Ya, paragraf 1 pokok pikirannya yaitu rantai makanan di sawah. Paragraf 2 pokok pikirannya fitoplankton produsen makanan. Paragraf ketiga pokok pikirannya urutan peristiwa memakan dan dimakan. Sedangkan paragraf 4 pokok pikirannya peran pengurai dalam rantai makanan. Di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Perhatikan contoh rantai makanan berikut. Ya, keterangan tentang rantai makanan di samping sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Yang kedua, konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Kemudian, nomor 3, konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Nomor 4, konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Yang kelima, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Selanjutnya, kita akan mempelajari rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ya. Keterangan tentang rantai makanan di samping sebagai berikut. Nomor 1. Fitoplankton memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh fitoplankton, makanan dapat disimpan dalam tubuhnya. Nomor 2. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah udang. Nomor 3, konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ikan tongkol. Nomor 4, konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah singa laut. Nomor 5, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme untuk menjadi sumber makanan bagi fitoplankton. Berikutnya kita akan mempelajari rantai makanan pada ekosistem sawah. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Keterangan tentang rantai makanan di samping sebagai berikut. Yang pertama, tanaman padi memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh tanaman padi, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji. Yang kedua, konsumen tingkat 1 merupakan hewan pemakan tumbuhan.
Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah burung pipit. Yang ketiga, konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah musang. Yang keempat, konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Yang kelima, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme untuk menjadi sumber makanan bagi tanaman padi. Selanjutnya, kita akan mempelajari rantai makanan pada ekosistem hutan. Perhatikan gambar berikut ini. Keterangan tentang rantai makanan di samping sebagai berikut. Yang pertama, rumput memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh rumput, makanan dapat disimpan. Yang kedua, konsumen tingkat 1 merupakan hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah kelinci. Yang ketiga, konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah serigala. Nomor 4, konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah harimau. Yang kelima, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme untuk menjadi sumber makanan bagi rumput. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.